Selamat pagi pemirsa. News kembali menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual dan menarik. Bersama saya Hasmanha, inilah selengkapnya. eFishery, sebuah perusahaan teknologi aquaculture yang didirikan oleh Gibran Huzaifa di Bandung pada tahun 2013. Sempat dia lulukan sebagai pionir inovasi teknologi pertanian berbasis Internet of Things. Perusahaan ini tumbuh pesat berkat solusi otomatis pakan ikan dan skema pembiayaan untuk para pembudidaya. Pada 2023, eFishery mencapai status unicorn dengan valuasi fantastis sebesar 1 miliar US dollar. Namun, gemerlap itu mendadak memudar. Pada akhir 2024, audit forensik mengungkap fakta mengejutkan. Sejak tahun 2018, eFishery diduga menyusun dua versi laporan keuangan. Yang pertama, laporan internal menunjukkan kondisi keuangan real, yaitu kerugian berturut-turut sejak 2021 dengan total kerugian sebesar 578 miliar rupiah. Yang kedua, laporan eksternal disulap agar terlihat menguntungkan. Dokumen inilah yang diserahkan kepada investor, pemegang saham, dan auditor. Laporan ini mencatat total laba sebesar 261 miliar rupiah dan bahkan menggelembungkan pendapatan sehingga 4,8 kali lipat dari kondisi sebenarnya. Skandal ini menyeret nama-nama penting dalam tubuh eFishery. Gibran Huzaifa selaku CEO dan pendiri diduga menjadi otak di balik skema pelaporan ganda ini, termasuk pembentukan perusahaan cangkang untuk memanipulasi arus pendapatan. Krishna Aditya, co-founder sekaligus Chief Product Officer, juga turut disebut berperan dalam rekayasa sistem pelaporan keuangan ini. Yang lebih mengkhawatirkan, kantor akuntan publik eksternal ternyata gagal mendeteksi adanya dua jalur laporan keuangan yang berjalan paralel. Temuan audit mengungkap adanya pelanggaran berat terhadap prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pertama, prinsip pengakuan pendapatan dilanggar dengan merekayasa jumlah pendapatan agar terlihat menguntungkan. Kedua, prinsip keterbukaan dan kewajaran sebagaimana diatur dalam PSAK 1 dilanggar dengan penyajian informasi yang menyesatkan para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dan ketiga, eFishery tidak mengoreksi kesalahan laporan keuangan masa lalu serta menerapkan dua kebijakan akuntansi berbeda yang bertentangan dengan PSAK 25. Menindaklanjuti temuan audit, Gibran dan Krishna resmi mengundurkan diri dari posisi manajemen. eFishery pun melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. OJK juga turut dilibatkan dalam penyelidikan yang saat ini masih berlangsung. Demi menjaga kepercayaan pasar, eFishery menyatakan telah melunasi seluruh kewajiban perbankannya per Januari 2025. Namun, langkah penyelamatan itu tidak datang tanpa korban. Sebanyak 100 karyawan di PHK pada Januari dan gelombang PHK tambahan hingga 300 karyawan direncanakan terjadi bulan Februari. Pemirsa, kasus eFishery menjadi pelajaran penting bahwa pertumbuhan cepat sebuah startup tidak boleh mengorbankan integritas laporan keuangan. Dual track reporting dan manipulasi pendapatan bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak kepercayaan investor dan ekosistem bisnis nasional. Diperlukan audit forensik yang lebih ketat, peningkatan due diligence, serta kewaspadaan auditor dan regulator agar skandal serupa tak terulang kembali. Demikian berita hari ini. Saya Hasmanha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.